Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Memi Dian Puspitasari, dosen program studi Teknik Kimia, jurusan Teknologi Industri dan Proses, Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan data diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun riwayat pendidikan dan bidang ilmu saya sama, yaitu Teknik Kimia. Untuk mata kuliah yang saya ampu diantaranya ada neraca massa, neraca energi, dan termodinamika dari rumpun mata kuliah Chemical Engineering Science. Ada operasi pemisahan bertingkat dari RMK unit operasi. Kemudian ada mata kuliah Ekotek dari rumpun mata kuliah Chemical Engineering Design dan Ekonomi. Terakhir ada pengantar teknik kimia, utilitas pabrik kimia, dan manajemen produksi dan operasi dari supporting dan humanities. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan lanjut terkait neraca massa eh, yang merupakan mata kuliah wajib, salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum teknik kimia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajak untuk mengasah kemampuannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan neraca massa, baik dengan atau tanpa reaksi kimia dalam sistem tunggal maupun sistem kompleks. Dan dalam pelaksanaannya, mahasiswa juga akan diajak menggunakan software spreadsheet atau Microsoft Excel untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan neraca massa ini. Mata kuliah ini disusun untuk mata mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS, dan untuk metode pembelajaran yang digunakan diantaranya ada ceramah mata kuliah, latihan soal, dan case study. Untuk media pembelajaran diantaranya ada LMS, Meeting, Handbook, dan juga Microsoft Excel atau spreadsheet. Untuk CPMK-nya sendiri, yaitu mahasiswa mampu memecahkan masalah neraca massa tanpa atau dengan disertai reaksi kimia, baik dalam sistem tunggal maupun sistem kompleks. Untuk bagian kajiannya ada 5. Yang pertama ada strategi umum penyelesaian neraca massa. Yang kedua, neraca massa tanpa reaksi kimia pada sistem tunggal. Yang ketiga, neraca massa tanpa reaksi kimia pada sistem kompleks. Yang keempat, neraca massa dengan disertai reaksi kimia pada sistem tunggal. Dan yang terakhir, neraca massa dengan disertai reaksi kimia pada sistem kompleks. Untuk peta kompetensinya sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama pada pekan pertama dan kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan strategi umumnya terlebih dahulu. Selanjutnya pada pekan ketiga dan hingga kelima, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan persoalan neraca massa tanpa reaksi kimia pada sistem tunggal. Dilanjutkan pada pekan kelima hingga ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah-masalah neraca massa tanpa disertai reaksi kimia pada sistem kompleks. Selanjutnya dilakukan TS pada pekan ke-8. Lanjut pada pekan ke-9 hingga ke-12, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan persoalan neraca massa disertai reaksi kimia pada sistem tunggal, dan pada pekan ke-13 hingga ke-15, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan persoalan neraca massa disertai reaksi kimia pada sistem kompleks. Terakhir, UAS dilakukan pada pekan ke-16. Diharapkan dengan rangkaian ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai CPMK yang sudah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah evaluasi pembelajaran yang akan digunakan. Komponennya diantaranya ada short test, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Untuk kuis pertama dan kuis ketiga merupakan ujian tertulis yang sifatnya individu. Kemudian kuis 2 dan 4 merupakan evaluasi yang bersifat kelompok, sifatnya adalah case study. Kemudian untuk UTS dan UAS sifatnya evaluasi individu berupa ujian tertulis. Untuk pustakanya ada sebagai berikut, ada pustaka utama dan pendukung. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan cuplikan mata kuliah yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Baik ya, kita mulai. Jadi ini adalah ini ya. Jadi kita sudah sampai sini sekarang. Jadi neraca massa untuk sistem multi unit hanya saja akan kita batasi sampai UTS.
Itu terkait neraca untuk sistem multi unit pada sistem tanpa reaksi gitu ya. Jadi cuma ada gabungan beberapa unit operasi saja. Faktanya ketika kita melakukan aktivitas, kita tidak hanya terlibat pada satu unit operasi saja ya. Bukan hanya dengan satu reaktor saja misalkan gitu ya. Tapi seringkali kita akan berhadapan dengan beberapa unit sekaligus ya. Nah, bagaimana skenario penyelesaian neraca massa multi unit? Nah, jadi seperti teman-teman lihat, nah, bisa dibaca di buku Himmel-Blow juga. Jadi misalkan di sini ada beberapa proses di sini. Maka kalau kita lihat di sini, nah kalau kita kemudian batasi, ya, batas sistemnya di sini, kira-kira ada berapa masuk dan ada berapa arus yang masuk dan ada berapa arus yang keluar di sini? 3 masuk, 2 keluar. 3 masuk, 2 keluar. 2 keluar. Ya, yang masuk berarti 1, 2, 4. Ya, yang keluar 6 dan 7. Ya, jadi kalau kita 7. lihat di sini ini adalah mixing T ya. Ini nggak kelihatan ya. Jadi kalau kita gambar ya, berarti gambarnya seperti ini. Jadi 1, kemudian 2, ada 3. Gini ya. Jadi ada 1, 2, kemudian 4, kemudian 6 dan 7. Ya, ini adalah skenario pertama. Jadi overall ya, neraca massa untuk sistem overall. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, nah ini skenario yang kedua adalah masing-masing jadi diselesaikan satu persatu mulai dari unit operasinya. Misalkan di sini 1 dulu di sini gitu ya. Ini adalah unit 1, ini unit 2, ya ini unit 3. Kalau di unit 1 ini kira-kira ada berapa yang masuk dan berapa yang keluar? 2 masuk, 1 keluar. 2 masuk, 1 keluar. Kalau yang kedua? 2 masuk, 1 keluar. Ya, 2 masuk, 1 keluar. Yang ketiga? Pemisahan, 1 masuk, 2 keluar. 1 masuk, 2 keluar. Nah, ini adalah skenario ke selanjutnya. Jadi kita melibatkan 2 dari 3 alat di sini ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada berapa yang masuk dan keluar? 2 masuk, 2 keluar. 3 masuk, 1 keluar. Ya, 3 masuk, 1 keluar. Nah, kalau yang ini? 2 masuk, 2 keluar. Ya, 2 masuk, 2 keluar. Mungkin kelihatannya kalian, saya yakin ketika posisi ini kalian cukup paham. Tapi maksud saya hati-hati ketika nanti gambar blok diagramnya. Jadi biasanya teman-teman mahasiswa biasanya hilafnya ketika mengerjakan soal lagi-lagi gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa istilah dalam multi unit. Yang pertama ada recycle dan bypass. Ya, jadi kalau recycle itu berarti sebagian produk gitu ya, sebagian bahan baku mungkin. Nah, jadi sesuatu yang memang tidak menjadi produk, gitu ya. Jadi setelah difilter itu akan dikembalikan untuk diproses kembali. Itu yang namanya recycle, gitu ya. Sedangkan kemudian yang kedua ada yang namanya bypass. Nah, kebalikan dengan recycle yang sebagian produknya dikembalikan, gitu ya. Sebagian yang ada di arus produk ini dikembalikan, atau yang belum berproses dikembalikan, maka di sini sebagian dari reaktan akan langsung di-bypass dicampur dengan produk hasil proses. Ya, itu namanya bypass. Jadi ada recycle, ada bypass. Nah, kemudian ada purging. Kalau ada purging ini, nah, jadi purging ini adalah melepaskan ya sebagian dari hasil gitu ya. Karena biasanya di sini purging ini untuk apa? Nah, di dalam industri itu biasanya untuk membuang ekses ya. Jadi inert, maaf. Jadi biasanya dalam reaksi itu kan kalau nanti kita ketemu sama reaksi gitu ya. Reaksi itu kan ada yang inert. Nah, kalau inert itu kemudian dikembalikan terus di dalam situ akan ada akumulasi. Kalau akumulasi itu terjadi, maka akan menggeser kesetimbangan. Nah, jadi agar kesetimbangannya tetap, maka purging dilakukan untuk bisa membuang sebagian inert yang ada di dalam proses. Ya, itu purging. Baik ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebentar ini bukan purging ya. Nah, ini purgingnya di sini.
Ya, jadi ada sebagian yang di recycle gitu ya, ada sebagian yang kemudian di purging. Ini uap ya. Baik, nah kemudian ada make up. Nah, make up ini apa? Nah, kalau make up itu apa? Berarti menambahkan reaktan baru. Ya, dicampur dengan apa yang di recycle misalkan begitu. Jadi untuk apa? Jadi biasanya sama sebetulnya fungsinya untuk purging. Jadi ada kalanya gitu ya kita butuh penambahan reaktan baru sehingga keseimbangan di dalam sistem itu tetap terjaga. Ya, ini make up. Jadi kalau biasanya make up itu salah satu yang paling tren digunakan di dalam cooling tower. Ada yang namanya make up water. Jadi selain air yang sudah digunakan untuk cooling tower ya, cooling tower. Nah, ada penambahan air baru gitu ya di luar sistem yang ada, di sistem yang kemudian sudah jalan. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan enggak? Jadi ada purging gitu ya, ada purging, ada recycle, ada make up, recycle, purging. Ya. Itu hal-hal yang mungkin ya, akan teman-teman temui ke depan gitu ya. Baik, kalau nggak ada ini adalah contoh soalnya. Jadi ada two separation column ya sequence, jadi digunakan untuk memisahkan komponen di dalam feed gitu ya. Isinya ada 30% benzen, kemudian ada toluen, kemudian ada silen di sana. Nah, kemudian analysis overheat stream for the first is yield-nya sekian gitu ya. Kemudian 4, ini sekian dan sisanya sekian gitu. Kemudian the second column designed to recover 92% toluen in the original feed. And in this overheat stream at the column sekian. Nah, bottomnya intended to jadi kontennya sekian. Nah, ini ya. Jadi dari informasi ini, nah seperti biasa yang kita lakukan yang pertama adalah menggambar blok diagramnya dulu ya, kemudian menuliskan seluruh informasi yang ada, gitu ya. Itu yang pertama. Oke, selanjutnya, nah kalau sudah apa yang dilakukan? Nah, kalian bisa langsung mengerjakan. Tapi kita mulai dari mana? Nah, itulah kenapa kemudian kita belajar namanya analisa derajat kebebasan. Jadi dengan analisa derajat kebebasan itu, ya analisis derajat kebebasan itu, maka kita akan bisa menentukan kira-kira dari banyak unit yang ada, kita mau menyelesaikan dari mana dulu. Apakah dari overall, apakah dari masing-masing unit, dan seterusnya. Atau pakai 2 unit kalau lebih dari 2 unit yang ada. Gitu. Ya, dari sini teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jadi daripada coba-coba gitu ya, maka yang harus dilakukan sekarang adalah ini. Nah, kita hitung dulu. Jadi derajat kebebasan untuk unit 1. Oke, kira-kira dari sini berapa NU-nya? Kalau kita pandang sistemnya adalah kolom distilasi yang pertama. Ada 5, Bu. NU-nya ada 5? Iya. Yang mana saja, Julia? Yang feed, distilat, bottom, lalu yang XB sama XT di bottom. Oke, berarti ada 5. 5. Ya, kemudian persamaan bebasnya ada berapa? Persamaan bebasnya ada 3. Ada 3. Berarti berapa NDF-nya? 2. Kemudian, nah ini ya, benar ya. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, kalau di sini ada berapa? Kita coba yang lain ya. Silakan yang lain mencoba. Ada berapa yang diketahui dan ada berapa persamaan bebasnya? 26 Dewi di sini ya. Dewi 26, Dewi 26. Iya, Bu. Ya. Ini ada berapa NU-nya, berapa NIE-nya? NU-nya 7. NU-nya 7. Mana saja itu? B, XB atau XT terus XX, Ayo. D, Bentar, XB, B berapa dan seterusnya ya. Di sini ada ininya ya. B, B berapa? B1, B1, oke. XB atau XT, Punyanya siapa? B. B, oke. Berarti ini ya. Oke, Ya, terus? terus XX di B,
Di ini Di juga. BXX. Iya, Berarti ada 4 yang di sini. 3. 3. Oke, berarti 3 ya. Makanya berarti kan tadi sudah. Oke, di sini ada 3. Kemudian yang di D2 B2, XB sama XX, jadi ada 2. ada 2. Oke. Kemudian yang di sini B sama XB atau XT. berarti ada berapa? Ada 2. Ada 2. Berarti totalnya 7. 7. NIE-nya ada berapa? Persamaan bebasnya? Total komponen 3. Oke, dari neraca massa komponen dari neraca massa ada berapa? Yang bebas 3. Yang bebas 3. Oke, kemudian ada nggak persamaan bebas yang bukan dari neraca massa? Yang itu 92% TF sama dengan TD. Ada lagi? Sama yang di bawahnya 92,6% XF Oke, sama berarti dengan ada TD. 2 ya. Iya, Berarti NDF-nya ada 2. 2. Oke, sekarang kita ini. Salah. Lah, Saya kayaknya yang salah. Enggak saya yang salah benar. Bentar. Ini sudah 2 ini benar. Ya, ada ini ya. Kan informasinya di sini, ngikut di TD2 kan ya. Ini salah ini. Kemudian yang selanjutnya yang overall sekarang. Ini salah ya. Ini tulisannya aja salah nih ya. Ini harusnya di C2 ya. Di sini ada plus 2. Nah, jadi ini 5 min maaf 7 ya. 7 min 5. 7 min 5 sama dengan 2. Oke, sekarang sistem overall Dewi 27. Nah, Dewi 27. Harusnya ada satu yang namanya dibedakan ini. iya Bu. Ya, silakan. Yang overall gimana yang overall? Ada berapa NU-nya? Sistem overall? NU-nya ada ada 9 Bu. Ada 9. Yang mana saja itu? Kita yang dulu ya. F, D1. Sebentar ya. Biar kalian nggak bingung. Baik, silakan. Yang di F ada berapa? F. Yang di F ada 1 Bu, F. Oke, ada 1. Kemudian mana lagi? Di D1 ada berapa? terus ada 1 Bu. Oke, terus habis itu mana lagi? Di D2 Bu. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Oke. Yang di selanjutnya? Yang di B1. B1 kelihatan enggak kalau overall? B2 Bu, di B2. Ya, bentar. B1 kelihatan enggak? Ada enggak kalau overall itu B1? Enggak Bu, di B2. Oke, B2 ada berapa? Di B2-nya ada 2. Oke, berarti totalnya ada? Ada 6. Oke. Berapa persamaan bebasnya? Persamaan bebasnya Persamaan bebas. Oke. Ada berapa? Ada. Yang dari neraca massa ada berapa?
di neraca massa Neraca bebas, neraca massa ada berapa? Ada 5. Ada neraca bebas yang dari neraca massa ada berapa? Yang Ada dari 5, Bu. 5 itu yang mana? Yang di kan ada di B1-nya nggak dihitung kan, Bu? Berarti Ayo, persamaan bebas dari neraca massa ada berapa? kalau yang bebasnya kan ada 2, Bu, yang 926% di B2 sama di D2. Oke, itu Terus yang dari bebas bukan neraca massa ya? ya yang neraca massanya ada 3, Bu. Oke, berarti ada totalnya? 5. Oke, yang jadi bukan neraca massa ada 2, kemudian yang dari neraca massa ada 3. Berarti totalnya, berarti NDF-nya? NDF-nya 6 kurang 5. 5 dengan 1. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi. Gitu ya. Nah, dari sini berarti kita bisa mengerjakan dari sistem yang NDF-nya paling kecil. Ya, yang mana? Berarti sistem overall. Nah, berarti apa kira-kira yang kurang? Berarti yang kurang adalah, nah, kita bisa menambahkan apa di sini? Ya, jadi kalau di sini kita lihat, distillation kolom 1, itu NDF-nya ada 2, ya. Kemudian sistem DC2, sistemnya NDF-nya ada 2, sedangkan overall NDF-nya ada 1. Nah, dari sini berarti kalau teman-teman mengerjakan dengan NDF yang 2 ini dulu, nah gitu ya. Ya, mau sampai kiamat juga nggak akan keluar jawabannya gitu ya. Maka yang harus dilakukan adalah menentukan ya, mengerjakan dari sistem overall dulu. Ya, sistem overall dulu dari NDF-nya yang 1. Berarti NDF yang 1 itu kan berarti butuh informasi tambahan lagi 1. Apa itu? Nah, berarti kita bisa menggunakan tambahan informasi bernama basis. Ya, basis mau yang mana? Fit. Fit, oke. Basisnya adalah fit. Oke, berarti apa isinya? Ya, ada benzen 0,3, kemudian toluennya 0,55, 0,15. Ya, kalau kita hitung jumlahnya sama dengan 1. Ya, kemudian kita tahu tadi basisnya 100 ya. Sama dengan ini dikalikan mana kali? Nah, 100. Nah, karena sama tinggal dikasih dolar. Tinggal ditarik. Ya, sudah ya. Kemudian kita tadi B1 kan karena overall ini berarti dihilangkan dulu ya. Berarti ini di hide. Nah, berarti kalau kita tahu tadi B1 0,944, 0,0454 sama dengan, nah ini kalau 1 nah, sama dengan kurangi, ini dikurangi, nih. Ya, bentar ya. Kemudian apalagi D2, jadi kita apa? Toluen. Toluen fraksinya adalah 0,946. Ya. Kemudian apalagi? Di B2 yang diketahui adalah fraksinya silen. Ya, fraksinya silen di sini berarti berapa? 0,76. Oke ya. Gitu ya. Ini ketahui. Oke, kita kerjakan mulai dari mana? Nah, kita mulai kerjakan dari sini. Ada 92%. Ya, toluen dari feed. Ya, di D2. Berarti yang di sini sama dengan 92%
kali yang di feed, ya. Ini kan? Kan itu. Kemudian yang di sini sama dengan 92,6% kali apa? Original feed juga kan ya? 96 silen the original feed. 7766 di sini. Nah, ini sudah diketahui. Oke, kalau sudah, kemana lagi kita? Nyari totalnya, Bu. Nyari totalnya, Masa gimana total. caranya? 0,776 dibagi 13,89. Iya, bisa. Ya, Kebalik. Iya kah? Kan ini 1. Ya, ini kan 1 ya. Di sini 1. Benar ya? Kebalik, Bu. 13. Iya. Nah, berarti kan sama dengan 13,89. ya 1 per gini ya. Dikali sini. Nah, begini ya. Iya, Bu. Nah, kemudiannya di sini sama dengan 1 per dikali masanya. Berarti kalau habis itu mana yang diketahui lagi? Nyari D1. D1 ya. Iya. Sama dengan 100 dikurangi ya 53, sekian dikurangi. Nah, kalau sudah berarti ngitung ini ya. Sama dengan ini dibagi 1 kali nih. Ya, karena ini sudah dihitungkan tadi ya. Berarti tinggal pakai dolar saja. Nah, kalau sudah kemana? B1. B apa D? Nyari. Ini nggak ada B1 loh ya. B1-nya kan masih hidden tadi. Berarti kan antara D1, D2 sama B2. Berarti kemana? Ini ya, B2 di sini. Nyari B. Berarti punyanya toluen. Toluen di B2. Berarti 55 dikurangi 50. Ya, di sini juga sama. Yang silen di D2. Nah, Dodi. Bu. Ya? Bu, itu Ya. belum dikurangin D1. Iya, Kalau- belum dikurangin D1 juga. Oh iya, benar-benar maaf. Ya, berarti sama dengan ini ya, 1 dikurangi 2 gitu ya, dikurangi ini ya. Benar gak? Kemudian yang di 2 berarti 15 dikurangi 0,3 ya, dikurangi lagi di sini. Ya. Kalau sudah berarti yang di sini sama dengan jumlahnya dikurangi dengan fraksi yang lain, maaf, massa yang lain. Ya, di sini juga sama dengan 17 dikurangi 13 dikurangi yang ini. Ya, sudah ya. Sudah, berarti tinggal fraksinya tinggal dihitungkan ya. Berarti sama dengan 2 dibagi sekian. Nah, ini berapa? Berarti kan sama dengan 1 dikurangi fraksinya benzen, fraksinya lagi dikurangi lagi fraksinya benzen di yang di D2. Nah, ya. Kemudian yang di sini juga sama dengan ya. Ini dibagi total. Maka yang di sini sama dengan 1 kurangi lagi. Nah, biar sama gitu ya. Nah, gini ya. Kalau mau 3 juga. Nah, ini enaknya Excel itu di sini. Sudah ya, berarti selesai. Nah, maka kalau kemudian kalian hitung nanti diisikan, diinformasikan di situ, berarti B2-nya tahu, D2-nya tahu, gitu ya, D1-nya tahu, maka kita bisa menghitung lagi derajat kebebasannya tadi, informasinya dimasukkan, maka kita akan tahu kira-kira mau mengerjakan yang mana dulu. Baik, cukup ya. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.